beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Selamat malam semua, jumpa lagi dalam program Tuhan Masih Bekerja dengan saya, Pendeta Sony Sakarya. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara hadapi, jangan lemah, jangan putus asa, percayalah Tuhan masih bekerja. Apapun masalahnya, selalu ada jalan di dalam Tuhan, karena Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun akan sampai kepada Bapa. Siapapun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saya percaya Yesus adalah jalan, Yesus adalah jawaban untuk semua permasalahan. Itu sebabnya ikuti tayangan ini sampai pada akhirnya, supaya semua saudara menerima porsi yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara pada hari ini. Pada akhir acara ini saya akan berdoa buat orang-orang yang sakit tentunya. Saya akan berdoa untuk apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, untuk penyakit-penyakit yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk saya doakan tentunya. Dan saudara-saudara, bagi saudara yang belum subscribe, saudara bisa subscribe dalam channel ini supaya dan klik notifikasi juga supaya saudara selalu menerima notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru di channel YouTube ini, supaya saudara terus menerima pasokan firman Tuhan yang akan menguatkan saudara di masa-masa sulit ini. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan atau tema Tuhan Masih Bekerja. Tema TMB pada hari ini saya berikan tema, "Bila Tuhan bekerja, kupastikan ku ada." Bila Tuhan bekerja, kupastikan ku ada. Sebetulnya ini adalah, saya mau memberitahu saudara bagaimana cara untuk saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Bila Tuhan bekerja, saudara siap, maka saudara akan menerima mujizat Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kapan saudara tahu Tuhan akan bekerja? Ya, dan bagaimana saudara harus menyiapkan diri apabila Tuhan bekerja? Bagaimana saudara bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat di mana Tuhan bekerja, sehingga saudara bisa menerima mujizat saudara pada saat yang tepat itu. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau membacakan terlebih dahulu kesaksian dari saudari Eli yang menerima mujizat Tuhan pada waktu TMB yang lalu, Kamis yang lalu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana Tuhan bekerja, orangnya ada, dan dia menerima mujizat. Karena saudara-saudara, setelah TMB Kamis yang lalu, saya berdoa untuk orang-orang yang sakit keloid, untuk orang-orang yang sakit di punggung belakangnya dan di matanya. Setelah TMB selesai, ada seorang menghubungi saya dan berkata, "Yang Bapak doakan tadi itu untuk suami saya. Sudah berbulan-bulan suami saya ribut, belakangnya ini sakit dan matanya juga sakit. Dan belum sembuh sudah berbulan-bulan." Lalu saya tanya, "Dianya ada nggak waktu acara TMB itu?" Sayangnya tidak ada, saudara-saudara. Jadi saat Tuhan bekerja, orangnya tidak ada. Nah, saya tidak tahu. Saya berkata kepada istrinya itu, "Suruh suamimu terima mujizat Tuhan. Karena ketika Tuhan bekerja, itulah saatnya kemungkinan terjadi mujizat sangat besar." Ya. Nah, saya tidak tahu karena tidak ada kabar apakah suaminya disembuhkan atau tidak. Tapi kesaksian yang saya akan bacakan adalah contoh ketika Tuhan bekerja, orangnya ada dan disembuhkan. Jadi inilah kesaksian yang saya akan bacakan. Selamat sore. Pas TMB Kamis lalu, 6 Agustus, saya kondisinya lagi nggak fit. Mata kiri, tepatnya sudut mata di bagian atas pinggiran mata itu bengkak. Mata jadi berair dan sakit. Nggak enak banget. Selain itu, saya dulu pernah ngalami wasir yang kata dokter adalah wasir luar dan dioperasi. Tapi efek dari operasi itu timbul keloid. Dan dari efek dari operasi itu timbul keloid, dan dokter bilang akan seperti itu lagi jika dioperasi. Pas TMB itu nggak tahu kenapa sudah 2 hari bekas operasi wasir itu sakit, perih, apalagi saat BAB, bikin nggak nyaman saat rebahan atau duduk.
Waktu Bapak doakan yang sakit mata dan keloid, langsung saya aminkan. Jadi dia ada saat Tuhan bekerja, dan dia aminkan, dia terima mujizatnya. Keesokan harinya, kedua penyakit itu sembuh. Nggak ada lagi rasa tidak nyaman karena rasa sakit pada mata dan bekas operasi tersebut. Tapi saya baru sadar pada hari Sabtunya. Terima kasih TMB. Satu lagi, ada lagi saudara, lewat live streaming ibadah Minggu 27 Juli yang lalu, sangat luar biasa zaman Tuhan saya rasakan di rumah. Jadi dia mengikuti live streaming ibadah Minggu di rumah saudara. Dalam khotbah yang berjudul Menang Atas Pencobaan, saat Bapak bilang dientengin aja, tiba-tiba hadirat Tuhan langsung tercurah. Kuat mencengkram. Kalimat itu seolah seperti palu besar yang menghantam, bikin hancur. Tentunya hatinya yang hancur, saudara. Waktu Bapak ajak semua orang mengatakan dientengin aja, jujur itu terasa berat banget walau cuma ngomong begitu. Saya langsung menangis, saya merasa Roh Kudus menjamah begitu dahsyat. Saya pasrah dan cuma bisa bilang, ya Tuhan, saya mau entengin aja. Sampai terakhir doa, Roh Kudus bekerja luar biasa dalam hidup saya. Saya rasa Roh Kudus membereskan hati saya, membuat semuanya menjadi enteng, lempeng lagi. Saya terinspirasi kalimat Bapa, kita ini manusia biasa yang ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Kalimat itu terus terngiang dan semakin menyadarkan saya sepanjang mendengarkan khotbah bahwa Tuhanlah yang menjadikan saya luar biasa. Terima kasih Pastor Sony untuk doa dan semua inspirasi kehidupan yang sudah dibagikan. Saya percaya roh saya semakin perkasa, hidup saya semakin enteng, dan Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan bekerja, pastikan saudara ada di sana supaya saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Karena saudara-saudara, menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9, mari kita buka Alkitab kita. Saya mau bacakan Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9, siapkan Alkitab. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, saudara-saudara, diceritakan ada sebuah kolam yang bernama Bethesda, Yerusalem. Bethesda artinya House of Mercy, rumah kemurahan atau rumah belas kasihan. Saya percaya Bethesda ini melambangkan rumah Tuhan atau melambangkan gereja Tuhan. Nah, di dalam kolam Bethesda ini sewaktu-waktu bisa terjadi mujizat. Sewaktu-waktu Tuhan bekerja, malaikatnya menggoncang kolam, dan mujizat bisa terjadi di situ. Nah, saya percaya ini menggambarkan rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, sewaktu-waktu bisa terjadi mujizat.
sewaktu-waktu selalu ada kemungkinan Tuhan bekerja dan melakukan mujizatnya. Itu sebabnya pastikan saudara ada di sana bila Tuhan bekerja. Nah, di dalam kolam Bethesda itu ada di kolam Bethesda itu ada 5 serambinya, saudara. Saya percaya ini bicara tentang pelayanan 5 jawaban. Pelayanan rasul, nabi, guru, penginjil, gembala. Nah, melalui pelayanan ini seringkali Tuhan bisa bekerja menggoncang gereja tersebut dan melakukan mujizatnya. Itu sebabnya semua orang berkumpul di kelima serambi itu, saudara. Jadi melalui pelayanan 5 jawatan, seringkali Tuhan bisa memanifestasikan kuasanya, bekerja, menggoncang gereja, dan melakukan mujizatnya. Dan siapapun yang ada di dalam kolam itu, dan ketika kolam itu digoncangkan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, maka orang yang menyambut goncangan kolam itu, orang yang menerima pekerjaan Tuhan itu akan disembuhkan apapun penyakitnya. Nah, saya percaya ini menggambarkan pekerjaan Tuhan dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan sewaktu-waktu bisa terjadi mujizat. Nah, inilah cara saya memberitahu saudara caranya untuk bisa menerima mujizat. Memang tidak semua gereja ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Tetapi saudara bisa, dan tidak semua live streaming, Tuhan bisa bekerja di dalamnya juga. Nah, saudara akan membedakan, saudara akan bisa membedakan antara pekerjaan Tuhan melalui karunia 5 jawatan yang bisa sekali-sekali menggoncangkan kolam, bisa sekali-sekali Tuhan bekerja, saudara. Nah, ketika Tuhan bekerja, saudara harus ada di sana. Semua orang berkumpul di kelima serambinya untuk siap menerima mujizat. Jadi saudara bisa menerima mujizat kalau saudara siap menerima mujizat. Itu yang pertama. Setiap kali Tuhan bekerja dan saudara ada di sana, lalu saudara siap menerima mujizat, saudara mengaminkan dalam kesaksian tadi, saudara mengaminkan, saudara menyambut apa yang Tuhan kerjakan, mujizat yang Tuhan kerjakan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui karunia 5 jawatan, dan saudara menyambut mujizat itu, maka mujizat akan terjadi dan saudara akan menerima mujizat. Itulah yang terjadi di kolam Bethesda, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Eli yang tadi saya bacakan. Nah, saudara-saudara, program Tuhan masih bekerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanifestasikan pekerjaan Tuhan, ya, dan itu sebabnya pastikan saudara ada. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mohon berikan saya roti untuk sahabat-sahabat saya yang menyaksikan program Tuhan masih bekerja. Mereka punya kebutuhan, mereka butuh roti untuk mereka makan. Berikan saya roti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikan saya roti, saya mengetuk pintu sorga untuk meminta roti supaya semua kebutuhan saudara dicukupi oleh Tuhan. Kenyataannya memang tidak semua orang disembuhkan. Saya tahu itu. Tapi toh ada yang disembuhkan. Nah, jangan kita berfokus pada yang tidak disembuhkan. Ayo kita fokus pada yang disembuhkan. Jangan kita bicarakan tentang tidak semua yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Ayo kita bicara tentang ada yang disembuhkan. Soal mengapa tidak semua disembuhkan, saya tidak tahu, saya tidak punya jawaban. Tapi satu hal saya tahu, ada yang disembuhkan. Ketika Tuhan bekerja, pasti ada yang disembuhkan. Apalagi ada karunia-karunia roh yang bermanifestasi lewat hamba-hamba Tuhan yang melayani, maka pasti ada yang disembuhkan. Tapi mengapa tidak semua disembuhkan, saya tidak tahu. Saya pikir salah satu
alasan mengapa tidak semua disembuhkan, mengapa ada orang yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Mungkin kesiapan saudara juga mempengaruhi apakah saudara bisa menerima mujizat atau tidak. Gambarannya adalah saya sudah memberikan roti bagi saudara, sudah menyiapkan roti di atas meja saudara, tapi saudara tidak mau makan roti itu, maka saudara tidak akan dikenyangkan. Maka saudara tidak akan dipenuhi kebutuhannya akan roti tersebut. Nah, dalam program Tuhan Masih Bekerja, saya berusaha menghidangkan roti yang saudara butuhkan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tapi di lain sisi, saudara sebagai orang yang membutuhkan roti itu, membutuhkan kuasa Tuhan itu, saudara harus siap untuk menerima mujizat. Karena saya yakin dan percaya, kesiapan saudara juga menentukan apakah saudara bisa menerima mujizat atau tidak. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana kalau orang sudah siap, rasanya sudah siap, tapi tetap tidak disembuhkan? Saya tidak menyangkali ada fakta-fakta tersebut, saudara. Tapi saudara juga tidak bisa menyangkali bahwa orang-orang yang siap, ketika orang-orang siap, menyambut ketika Tuhan bekerja, maka mereka disembuhkan. Kolam Bethesda memperlihatkan gambaran itu. Setiap saat, sewaktu-waktu, tidak tahu kapan, Tuhan bekerja menggoncangkan kolam itu, dan orang yang nyebur ke dalam kolam itu ketika kolam bergoncang, maka akan disembuhkan apapun sakitnya. Artinya, mereka harus siap setiap saat, saudara. Jadi kalau saudara pergi ke dalam rumah Tuhan, jangan hanya pergi ke dalam rumah Tuhan. Kalau saudara mengikuti live streaming seperti program Tuhan Masih Bekerja ini, jangan hanya mengikuti programnya, tapi saudara perlu bersiap, karena setiap saat, sewaktu-waktu, Tuhan bisa bekerja menggoncangkan kolam, dan saudara harus menyambutnya, saudara harus meresponinya dengan segera, karena orang yang meresponinya dengan segera akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Itulah yang diceritakan tentang kolam Bethesda, dan saya percaya inilah gambaran yang saudara harus pahami, saudara. Tuhan akan bekerja. Kapan? Kita tidak tahu. Setiap minggu atau setiap Kamis dalam program ini, saya mendoakan. Doakan orang yang sakit apa? Saya juga tidak tahu. Kalau ada permohonan doanya, saya akan doakan sesuai dengan permohonan doanya. Kalau tidak ada permohonan doanya, saya akan doakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk mendoakan sakit-sakit tertentu. Dan saya juga tidak tahu penyakit apa yang akan saya doakan, yang Roh Kudus mau sembuhkan, yang Tuhan mau sembuhkan. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak tahu kapan orang akan disembuhkan dan penyakit apa yang akan disembuhkan. Tetapi saudara-saudara, di dalam ketidaktahuan kita adalah penting untuk kita bersiap diri untuk menerima mujizat. Karena saya percaya sungguh, kesungguhan saudara untuk siap menerima mujizat akan dihargai oleh Tuhan. Kesiapan saudara untuk menerima mujizat akan dihargai oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh ibadah yang dilakukan dalam rumah Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh live streaming yang dilakukan dari rumah Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh live streaming yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk memenuhi kebutuhan saudara. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa mengerjakan mujizatnya, dan ketika saudara siap, saudara terima mujizatnya, saudara segera meresponinya, maka mujizat bisa terjadi bagi saudara, dan saudara disembuhkan dari semua penyakit, apapun penyakitnya. Nah saudara, di sisi yang lain, ada juga kasus yang lain. Ada seorang lumpuh di situ, yang berkali-kali melihat Tuhan bekerja, tapi dia tidak bisa merespon. Dia mau, tapi karena satu dan lain hal, karena keadaan, dia tidak bisa merespon. Ketika air di kolam bergoncang, dia tidak bisa nyemplung ke dalam kolam karena dia lumpuh.
Dia berkata tidak ada yang menolong dia untuk melempar dia ke dalam kolam. Itu sebabnya selama bertahun-tahun dia datang di dalam kolam Bethesda, tapi tidak pernah disembuhkan. Karena dia mau disembuhkan, tapi dia tidak bisa merespon dengan tepat karena keadaan. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, disitulah Yesus mengisi kekosongan. Disitulah Yesus bekerja dan mendatangi orang tersebut dan berkata, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu keadaan orang ini. Orang ini bukan tidak merespon sebetulnya. Dia mau merespon, dia siap disembuhkan. Tapi karena satu dan lain hal, dia tidak bisa merespon sebagaimana seharusnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ada kesungguhan hati untuk menerima mujizat, ada kesiapan untuk menerima mujizat, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa merespon sebagaimana seharusnya, maka untuk orang-orang yang khusus seperti itu, Tuhan juga bisa bekerja secara khusus. Nggak perlu menanti kolam yang bergoncang, tapi Tuhan yang sendiri akan datang kepada orang itu dan menyembuhkan sakit orang itu. Saya mengalami dalam pelayanan saya hal-hal seperti ini. Satu kali saya memimpin ibadah doa, prayer meeting dari pagi sampai sore, saudara. Jadi di situ kita berdoa, saya sampaikan firman, berdoa lagi, penyembahan dan sebagainya. Setelah saya sampaikan firman, kita ada dalam doa, penyembahan, sebagainya. Tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan kepada saya melihat ada hati atau jantung seperti diremas-remas oleh Tuhan. Dan saya tahu tangan yang meremas-remas itu adalah tangan Tuhan. Saya segera mengerti maksud Tuhan bahwa ada orang yang mengalami masalah jantung dan Tuhan mau menyembuhkannya. Tuhan sedang menyembuhkannya. Terus terang, waktu itu jemaat yang datang 40-an orang dan saya kenal jemaat saya kenal masing-masing dan saya tahu persis rasanya tidak ada yang punya masalah jantung. Jadi saya bertanya-tanya, Tuhan, masa sih ada yang punya masalah jantung? Saya nggak tahu selama ini, saya perasaan kenal semua jemaat saya. Tapi Tuhan menyatakan itu. Dan saya memutuskan untuk taat melakukannya, dan saya memberitahu jemaat, adakah saudara yang punya masalah jantung selama ini? Kalau ada, Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Tuhan sedang meremas-remas jantung saudara. Dan itu pekerjaan Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Waktu itu belum ada live streaming, jadi semata-mata orang yang ada di hadapan saya. Dan saya tahu orang-orang yang ada di hadapan saya itu nggak ada yang punya masalah jantung. Tapi saya tetap mengatakannya karena Tuhan menyatakannya kepada saya. Nah, saya tetap berdoa dan saya tetap mendeklarasikan kesembuhan untuk orang yang punya masalah jantung tersebut, saudara. Selesai ibadah doa, istri saya cerita. Tadi ada salah seorang jemaat yang bawa adiknya dalam ibadah doa. Adiknya ini belum berjemaat, saudara. Jadi waktu itu adiknya mau ikut di dalam ibadah doa. Jadi dia ikut. Cicinya bawa adiknya. Nah, saya nggak tahu hal itu. Karena nggak ada yang melapor kepada saya. Saya nggak tahu hal itu. Nah, di tengah ibadah doa, itu dia duduk di belakang adiknya itu. Adiknya dan mamanya di bawah dan duduk di belakang. Nah, ternyata ketika doa berlangsung, ini adiknya punya masalah jantung dan kena serangan pada waktu itu. Jantungnya tiba-tiba merasa diremas-remas. Dan akhirnya terjadi kesibukan di belakang tanpa saya ketahui. Beberapa orang melayani adik dari salah seorang jemaat itu. Lalu disusun kursi untuk dia bisa rebahan di situ, tiduran di situ, dikasih minyak kayu putih dan sebagainya lah, pokoknya dibantu. Nah, rupanya saudara, orang ini mengalami masalah jantung dan saya tidak tahu kalau dia datang pada waktu itu. Tapi Tuhan mengetahuinya. Nah, mungkin Tuhan melihat orang ini
siap disembuhkan, sungguh-sungguh mau disembuhkan, tapi karena satu dan lain hal, dia tidak tahu bagaimana caranya, dan dia tidak bisa merespons sebagaimana seharusnya. Tetapi tiba-tiba Tuhan datang sendiri kepada orang ini dan mencamah orang ini, dan setelah ibadah doa itu, dia benar-benar merasa jantungnya seperti diremas-remas. Dan ketika saya mendeklarasikan itu, banyak orang merasa itu untuk dirinya. Dan benar saudara, setelah kejadian itu, setelah prayer meeting tersebut, dia disembuhkan total dan sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Saya mendengar ceritanya, dia sering mengalami serangan jantung seperti itu, dan ketika dia mengalami serangan, dia seperti hampir mati. Nafasnya berhenti, mukanya pucat, keringat dingin, hilang tenaga dan sebagainya, seperti orang yang kena serangan jantung. Nah saudara-saudara, itu adalah kasus seperti orang lumpuh di kolam Bethesda. Orang ini bahkan datang secara kebetulan. Dia mau ikut cicinya untuk ibadah di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah prayer meeting pada waktu itu. Dan tanpa diduga, tanpa disangka, Tuhan datang dalam hidupnya menyembuhkan penyakitnya melalui pernyataan roh yang Tuhan sampaikan lewat saya. Nah itulah yang terjadi di dalam rumah Tuhan, saudara. Jadi apa yang saya mau sampaikan? Ketika Tuhan bekerja, pastikan engkau ada di sana. Kalau engkau mau menerima mujizat Tuhan, jadilah orang yang selalu siap menerima mujizat Tuhan. Jangan pernah anggap remeh ibadah karena ada kuasa dalam ibadah. Jangan pernah menganggap remeh live streaming yang diberikan oleh hamba Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, karena Tuhan bisa bekerja sewaktu-waktu untuk menyembuhkan saudara. Jadi yang saya mau sampaikan adalah jika saudara ingin menerima mujizat, pastikan engkau siap menerima mujizat. Jangan cuek. Jangan anggap remeh. Engkau harus siap menerima mujizat. Engkau harus berkata, Tuhan, aku menyaksikan live streaming program Tuhan masih bekerja. Aku memiliki sakit penyakit dan aku percaya aku siap menerima mujizat. Tuhan, bekerjalah melalui program ini, sembuhkan sakitku. Sembuhkan Tuhan melalui hamba Tuhan itu, bicara Tuhan, bekerja melalui hamba Tuhan itu, biar Tuhan menyatakan apa yang harus disembuhkan oleh Roh Kudus pada saat ini. Aku siap menerimanya. Itulah sikap hati saudara, itulah sikap mental saudara dalam mengikuti live streaming seperti ini, dalam mengikuti setiap ibadah di dalam rumah Tuhan. Karena berkali-kali juga saya mengalami saudara-saudara di tengah-tengah ibadah, setelah saya menyampaikan firman Tuhan di dalam doa, tiba-tiba Tuhan menyatakan penyataan roh. Bahkan sekali waktu pernah setelah khotbah di dalam doa, Tuhan menyatakan, Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang punya masalah menstruasi. Dan saya mengundang orang-orang yang punya masalah menstruasi yang mau disembuhkan. Ada cukup banyak wanita yang maju, tentunya semuanya wanita. Ada cukup banyak wanita yang maju, dan saya doakan. Dan kalau nggak salah ada 8 yang disembuhkan dari masalah menstruasi. 8 orang disembuhkan dari masalah menstruasi tersebut. Itu terjadi sewaktu-waktu melalui seorang hamba Tuhan. Tapi semua orangnya ada di situ. Dan semua siap menerima mujizat. Mereka tahu sekali waktu atau sewaktu-waktu Tuhan bisa bekerja mengumumkan penyakit yang mau disembuhkan melalui hamba Tuhan. Dan mereka siap untuk menerima mujizat. Jadi ketika saudara pergi ke rumah Tuhan, bersiaplah untuk menerima mujizat. Pastikan engkau siap menerima mujizatmu. Setiap kali engkau mengikuti live streaming yang diadakan dari rumah Tuhan, bersiaplah untuk menerima mujizat. Karena rumah Tuhan adalah house of mercy. Rumah Tuhan adalah rumah kemurahan Tuhan. Rumah belas kasihan Tuhan, di mana belas kasihan Tuhan akan dinyatakan melalui hamba Tuhan yang melayani, melalui karunia 5 jawatan. Itu sebabnya bersiaplah untuk menerima mujizat. Kalau ketika saya mengumumkan, saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit keloid seperti kami selalu. Saya merasa Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sakit keloid. Tapi saudara tidak ada di situ ketika saya berdoa. Apakah saudara bisa menerima mujizat? Bisa saja. Kalau saudara mengikuti rekaman ulang dari Tuhan masih bekerja ini,
dan saudara menerima mujizat itu, saudara siap menerima mujizat itu lewat tayangan ulangnya, saya percaya Tuhan juga masih bisa bekerja karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Semua yang dinyatakan di dalam roh bisa diterima kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, kalau dia siap menerima mujizat. Jadi kalau Tuhan bekerja, pastikan saudara ada. Ketika saudara pergi ke rumah Tuhan, pastikan saudara siap menerima mujizat. Datanglah dengan sikap hati, sikap mental, siap untuk menerima mujizat. Percayalah Tuhan bisa menyembuhkan saudara apapun penyakitnya. Jangan datang ke dalam gereja tanpa harapan untuk disembuhkan kalau engkau sakit. Jangan datang dalam rumah Tuhan tanpa punya harapan untuk disembuhkan apabila engkau sakit. Jangan datang ke dalam rumah Tuhan tanpa memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara, bahwa Tuhan akan menjawab semua kebutuhan saudara. Setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan, miliki iman, miliki percaya bahwa dalam rumah Tuhan, ibadah itu mengandung kuasa. Dalam rumah Tuhan, Tuhan bisa menyatakan belas kasihannya, Tuhan bisa menyatakan anugerahnya, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya kapanpun. Setiap saat Tuhan menyatakan mujizatnya, setiap saat Tuhan bekerja, pastikan engkau ada di situ. Jadi baiklah setiap orang berkata, bila Tuhan bekerja, aku pastikan aku ada di situ. Begitulah caranya saudara bisa menerima mujizat kapanpun dan dimanapun. Saya juga tidak menyangkali bahwa saudara bisa menerima mujizat di rumah. Artinya, saudara harus bersiap menerima mujizat dimanapun juga. Ketika saudara berdoa di rumah, pastikan kau percaya doamu mengandung kuasa. Ibadahmu dengan Tuhan mengandung kuasa. Jadi engkau siap menerima mujizat. Ketika engkau beribadah di gereja, pastikan engkau siap menerima mujizat. Pastikan engkau percaya Tuhan bisa bekerja menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Jangan datang tanpa pengharapan untuk menerima mujizat. Karena Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia adalah miracle worker, pembuat mujizat. Jadi setiap saat saudara bisa menerima mujizat, dan setiap saat Tuhan bisa bekerja melakukan mujizat. Apabila Tuhan bekerja dan saudara ada di situ, dan saudara siap menerima mujizat, saudara langsung meresponi dengan sangat baik ketika Tuhan bekerja, maka saya percaya mujizat akan terjadi dan mujizat akan saudara terima. Apakah saudara percaya itu? Saya harap saudara juga percaya. Itulah caranya menerima mujizat. Saya harap itu akan memperlengkapi saudara, itu akan berguna buat saudara semuanya. Nah, sekarang saya mau berdoa buat orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang sakit. Mungkin pertama kita akan berdoa untuk orang-orang yang sakit masalah kejiwaan yang ada dalam daftar doa kita, saudara. Ya, saya terbeban untuk mereka supaya mereka disembuhkan. Lalu nanti kita akan berdoa juga untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit virus corona, dari virus corona. Kita akan berdoa untuk mereka supaya mereka disembuhkan dan mereka dikuatkan oleh Tuhan, ya saudara. Dan nanti mungkin saya akan mendoakan juga penyakit-penyakit yang lain sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyuruh saya berdoa untuk sakit-sakit tertentu, saya akan melakukannya. Kalau Roh Kudus tidak memberikan arahannya, saya tidak akan melakukannya. Oke. Mari semua kita berdoa, pastikan engkau siap mujizat. Siapa tahu Tuhan bekerja pada hari ini, pada saat ini, detik ini, untuk saudara. Dan ketika saudara siap menerima mujizat, engkau akan menerima mujizat. Haleluya. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, ayo kita berdoa untuk mujizat yang akan kita terima. Oh Bapa dalam surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat. Yesus Kristus, kami percaya Engkau adalah Allah pembuat mujizat. Roh Kudus, kami percaya Engkau juga adalah Allah pembuat mujizat.
Oh Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Allah yang selalu membuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada hari ini juga akan terjadi mujizat-Mu Tuhan. Kami siap menerima mujizat-Mu. Engkau memenuhi kebutuhan kami, Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau melakukan mujizat dalam keuangan juga Tuhan. Engkau melakukan berbagai mujizat yang kami butuhkan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk semua jemaat-Mu yang membutuhkan, untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan yang membutuhkan. Oh Tuhan, aku minta Engkau penuhi semua kebutuhan mereka. Engkau jamah kehidupan mereka, Engkau penuhi semua kebutuhan mereka Tuhan. Yang punya masalah kesehatan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya masalah dalam keluarga, Engkau pulihkan keluarganya Tuhan. Yang punya masalah dalam keuangan, Engkau pulihkan keuangannya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak punya masalah dalam keuangan lagi Tuhan. Hamba berdoa apapun yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, oleh umat-Mu Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Oh jamah semua kebutuhan itu, penuhi semua kebutuhan itu Tuhan. Hamba minta Engkau memberikan roti kuasa-Mu kepada kami Tuhan, untuk memenuhi semua kebutuhan kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan yang susah, pulihkan yang terluka Tuhan. Oh Tuhan, bangkitkan yang sedang patah hati, patah semangat Tuhan. Oh Engkau hidupkan hati kami Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau sembuhkan kami, Engkau cukupkan semua kebutuhan kami. Engkau jamah hidup kami Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Rina Esa Tuhan, untuk Rusli, untuk Ruswan Tuhan, untuk Edo Tuhan, yang mengalami sakit skizofrenia Tuhan, masalah kejiwaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau masih menyembuhkan apapun penyakitnya Tuhan. Ketika mereka siap, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan apapun penyakitnya Tuhan. Pak Ferry Tuhan sudah berulang-ulang menaikkan permohonan doa ini Tuhan. Engkau memperhatikan kebutuhannya Tuhan. Engkau memperhatikan cerita hatinya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah keempat orang ini di dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atas keempat orang ini di dalam nama Yesus. Jamah Rina Esa, jamah Rusli, Ruswan, Edo di dalam nama Yesus. Jamah dengan jamahan kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Kami perintahkan mereka sembuh di dalam nama Yesus. Apapun alasan penyakit mereka, disembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun penyebab penyakit mereka, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya, disembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pak Ferry Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada dia Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada dia, Engkau memberikan anugerah kepada dia Tuhan, untuk menghadapi Tuhan istrinya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada dia Tuhan. Oh Engkau menjamah kehidupan Pak Ferry Tuhan, Engkau menjamah kehidupan Pak Ferry Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Sekarang Tuhan, di dalam nama Yesus, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang sedang kena virus corona Tuhan, mereka yang terdampak virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk para dokter, untuk para perawat, untuk para orang-orang Kristen juga, untuk semua orang yang kena virus corona. Kami berdoa bebaskan mereka, sembuhkan mereka secara total sempurna di dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua virus-virus yang ada itu mati di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup mereka, dalam tubuh mereka. Engkau sembuhkan segenap seluruh tubuh mereka di dalam nama Yesus. Sekarang sembuh total di dalam nama Yesus, sembuh total di dalam nama Yesus, sembuh total. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Saya mau berdoa buat orang yang sakit di telinga sebelah kanannya. Saya rasa Roh Kudus menggerakkan saya untuk doa buat orang yang sedang sakit di telinga sebelah kanannya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menjamah orang-orang yang sakit di telinga sebelah kanannya. Di dalam nama Yesus, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan. Engkau telah menyatakannya Tuhan. Itu sebabnya, itu artinya Engkau ingin menyembuhkannya Tuhan. Semua orang yang sakit di telinga sebelah kanannya, aku perintahkan sembuh di dalam nama Yesus. Apapun permasalahannya, apapun penyebabnya, apapun alasan penyakitnya, di dalam nama Yesus, apapun jenis penyakitnya, semua orang yang mengalami masalah di telinga sebelah kanannya, aku perintahkan sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh sekarang juga di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus, sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami.
tanpa henti Tuhan, dan kami percaya kami akan semakin siap untuk menerima mujizat Tuhan, dan semakin kami siap untuk menerima mujizat Tuhan, semakin banyak mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih mengerjakan mujizat sampai hari ini. Tuhan masih menyembuhkan orang-orang sakit sampai hari ini, apapun penyakitnya. Kami berdoa dan kami terima mujizat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita percaya kita akan menerima mujizat karena Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Jangan pernah percaya ada yang mustahil bagimu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Nah saudara, kembali saya ingatkan bagi yang belum subscribe, saudara subscribe. Dan saya dorong semua saudara untuk share program Tuhan Masih Bekerja ini ke sebanyak mungkin kontak yang saudara miliki, supaya semakin banyak orang yang bisa menerima mujizat Tuhan, semakin banyak orang yang bisa mengenal Tuhan, dan semakin banyak orang yang tidak apatis tentang mujizat Tuhan, karena mereka juga akan mengalami mujizat bersama-sama dengan kita. Ya saudara, sebarkan program Tuhan Masih Bekerja setiap Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam, kira-kira 1 jam saudara, sebarkan kemana-mana ya. Lalu saudara juga kalau saudara mau mengirimkan permohonan doa, saudara bisa kirim ke hotline chat yang tertera di bawah. Saudara bisa kirim ke hotline chat, saudara bisa mengirimkan permohonan doa. Kalau saudara dijamah Tuhan melalui program ini juga, saudara bisa tuliskan komentar saudara di kolom komentar di channel YouTube atau Facebook. Saudara tuliskan komentar di situ dalam tayangan ulangnya, dalam rekaman ulangnya. Karena kalau di live streamingnya akan hilang. Atau kalau saudara sudah tulis di live streamingnya, saudara kopas ke tayangan ulangnya, ke rekaman ulangnya, supaya komentar saudara tidak hilang begitu saja. Bagi saudara yang sudah disembuhkan melalui program ini, saudara juga tulis kesaksian di edisi yang bersangkutan, sehingga kesaksian saudara bisa tercatat di dalam komentar itu secara kekal, kira-kira gitu saudara, supaya tidak hilang, supaya pada waktu-waktu nanti ada orang-orang yang melihat tayangan ini akan bisa melihat kesaksian saudara, dan mereka tahu Tuhan masih bekerja. Memang Tuhan masih bekerja dan akan terus bekerja. Begitu ya saudara? Oke, saya rasa hari ini cukup. Selamat malam semuanya. God bless you and God loves you. Percayalah Tuhan masih bekerja.